Oke, adik-adik kakak boleh buka kameranya dulu ya sebelum kita mulai. Ada Dara Nabila, Iza Salsabila, Haikal Effendi, boleh dibuka kameranya. Oke, kakak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar adik-adik kakak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai, kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih telah bergabung ke dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Dina Novitasari, biasa dipanggil Kak Dina. Nah, kakak hari ini yang akan memandu menjadi moderator dalam kegiatan Sugar atau Smart Upgrading Batch 5 untuk sesi ini. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tema yang sangat penting nih. Nah, yaitu tes potensi skolastik atau biasa kita dengar dengan TPS. Nah, di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS dan juga bongkar trik nih, gimana cara jawabnya soal-soal TPS dengan cepat dan akurat. Oke, nah smart upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik lagi nih menghadapi tes SNBT UTBK, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar kita hari ini akan dibimbing langsung nih oleh tentor cantik Bimbel Khalifah dan juga merupakan tentor ahli TPS ya. Yuk kita sapa dulu. Halo Kak Anggi. Halo, Oke, oke. Kak Anggi gimana nih kabarnya Kak Anggi? Alhamdulillah baik. Oke, Baik baik ya. ya. Kita ke nih Sama sama Kak. Kak Anggi. Nah, Kak Andi itu pernah meraih juara satu OSN mata pelajaran matematika tahun 2015. Kak Andi juga Juga peraih peraih medali medali emas emas loh loh di kompetensi di Sains sini. Indonesia atau KSI. POSI tahun 2021 tingkat mahasiswa se-Indonesia. Wah, keren banget kan? Adik-adik ada yang mau nggak nih ikut jejaknya Kak Anggi? Oke, kakak doain semoga adik-adik juga selalu jadi juara ya. Oke, baik Kak Anggi. Siap panasin adik-adik hari ini dengan soal-soal hot bimbel Khalifah ya, Kak? Siap dong. Oke. Nah, informasi nih bagi adik-adik nanti Ada kuis ya, dan juga ada door prize. Nah, bagi dua orang pemenang hari ini, jadi adik-adik harus tetap fokus dan mendengarkan materinya. Oke, langsung aja nih kita persilahkan ke Kak Anggi. Oke, terima kasih Kak Dina. Jadi tujuan kakak hari ini itu mau ngebahas tentang soal-soal TPS ya. Nah, jadi soal-soal yang ada hari ini adalah soal-soal yang keluar di tahun ini deh, ya di tahun 2023 ya. Ya, di tahun 2024, sorry ya, di tahun 2024. Nah, jadi kan di bulan 5 kemarin ya ada kakak-kakak yang sudah tes UTBK. Nah, kira-kira soal-soal yang keluarnya itu adalah soal-soal seperti ini ya. Ini adalah soal batch pertama atau di sesi pertama UTBK ya. Di bagian penalaran matematikanya. Nah, untuk lebih semangat, kalau misalnya kakak tanya gimana ya kabar hari ini, jawabannya adalah apa? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Alhamdulillah. Bisa? Bisa ya, kakak ulang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas soal-soal penalaran matematika, tapi nanti juga ada soal-soal pengetahuan kuantitatifnya ya. Nah, di sini adalah salah satu contoh soal penalaran matematika nih ya. Di sini apa ya dibilangnya?
sebuah kolam berbentuk persegi dengan sisi 4 meter. Oke. Kebayang ya, ada kolam, dia bentuknya persegi. Oke, sebentar ya. Kakak ini kan dulu. Oke. Jadi ada kolam nih, bentuknya adalah persegi. Oke, kita tahu ya bahwasanya persegi itu dia setiap sisinya sama. Nah, dibilang ke tengah-tengah kolam dijatuhkan batu. Oke, pas di tengah sini nih, tep jatuh batu. Ya, sehingga muncul riak air berbentuk lingkaran. Paham ya riak air itu apa ya? Jadi setelah batunya dijatuhkan, jadi nanti dia membentuk lingkaran nih, gitu. Ini artinya si riak airnya, gitu ya. Kemudian dibilang lingkaran riak air semakin besar dengan jari-jari bertambah 10 cm tiap detik. Ya, ingat nih, dia itu bertambah 10 cm tiap detik. Oke, jari-jari lingkaran merupakan fungsi waktu dan dinyatakan dengan persamaan RT, di mana T adalah waktu dalam satuan detik. Gitu ya. Nah, pertanyaannya nih nomor 1 adalah RT. Kira-kira gimana ya caranya? Nah, ingat R itu apa deh? R itu tadi di sini dibilangnya bahwasanya R itu adalah jari-jari ya. Jadi kalau RT adalah fungsi waktu yang berkaitan dengan jari-jarinya. Oke. Kita analogiin lah kalau misalnya di detik pertama ya, di detik 1, jari-jarinya kan bertambah 10 senti ya. Oke, berarti kita buat nih ya 10 senti. Kemudian berarti kalau misalnya di detik kedua dia bertambah 10 senti lagi, berarti jadi berapa senti? Jadi 20 senti gitu kan. Nah, kemudian dia di detik ketiga tambah lagi 10, berarti jadi berapa? Jadi 30. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya ada T detik, jadinya berapa? 10 T tentunya ya. Karena apa? Setiap 10 ini dikali dengan detik yang bertambah gitu ya. Kalau ada 1 berarti nanti 10 kali 1 ya 10. Kalau ini kenapa 20? Ya karena 10 kali 2 gitu ya. Oke, jadi di sini kita dapatnya adalah 10 T ya. Oke, tapi hati-hati di sini memang ada jawaban yang 10 T ya. Hati-hati kenapa? Karena di sini si apa namanya si kolam itu dalam satuan meter. Berarti gimana? Kita ubah dulu nih 10-nya ya. 10 kita ini di sini diketahui dalam senti nih ya. Ubah ke dalam meter. Senti ke meter. Gimana tuh? Dibagi 100 berarti jadinya apa? 0,0 sorry 0,10 T gitu ya. Oke. Ya, jadi jawaban kita adalah yang D gitu. Gimana nih adik-adik? Paham ya? Oke. Kalau begitu, sebentar ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Wait. Oke. Nah, soal yang kedua, ternyata teksnya itu sama kayak nomor 1. Nah, jadi soal PM nanti atau penalaran matematika, itu dia ada dikasih suatu teks. Jadi teks itu dia berlaku untuk kira-kira 4 atau 5 nomor. Ya. Jadi, ingat informasi yang kita dapatkan sebelumnya di soal pertama, sebenarnya dia ada hubungan di soal-soal selanjutnya. Ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan jawaban yang udah kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya informasinya sama aja. Kita langsung baca ke pertanyaannya aja. Riak air akan menyentuh. Ini menyentuh ya maksudnya ya. Riak air akan menyentuh dinding kolam setelah berapa detik. Oke. Nah, tadi kolam kita kan bentuknya persegi ya. Oke, ini ada persegi nih. Nah, riak airnya kan bentuknya lingkaran tuh. Kalau dia menyentuh dinding kolam berarti kan pas gini ya. Nah, ini pas nih. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, karena di sini fungsi kita itu dalam jari-jari ya, RT. Ingat bahwasanya apa? Nah, kita lihat ya, jari-jari itu kan dari pusat ke sisinya lingkaran ya. Oke, berarti apa nih? Setengahnya si diameter. Oke, kita tahu bahwasanya dari sini kemari ya, itu adalah 4
4 meter. Kenapa? Di sini nih, lihat nih, sebuah kolam berbentuk persegi dengan sisi 4 meter, berarti ini adalah 4. Oke, dari sini kemari 4. Artinya apa? Sama dong. Kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, sama-sama 4. Berarti setengahnya dari 4 itu berapa? 2. Ya, oke, berarti jari-jarinya itu adalah 2. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ya, pertanyaannya adalah tadi apa ya? Riak air akan menyentuh dinding kolam setelah berapa detik? Gitu. Nah, tadi kita udah dapat apa ya, Dek? Apa ya? Ada yang tahu tadi kita udah dapat apa? Halo? Gimana nih? Halo? Halo, gimana nih, Dek? Oke. Oke lah ya, tadi di sini dibilang jari-jarinya itu bertambah 10 cm tiap detik. Ya, tiap detik ini kita pakai patokan si sentimeter aja. Oke ya. Nah, karena tadi jari-jari maksimal kita pada saat lingkaran menyentuh si dindingnya, itu kan si 2 ya. 2 meter nih, ubah ke dalam satuan senti. Berarti 2 dikali 100. Berapa 2 kali 100? 200. Oke. Nah, dibilang di sini per detiknya itu tambah 10 cm. Berarti kalau misalnya 200, jadinya ada berapa detik? Tinggal kita bagi saja dengan 10. Berarti di sini dapatnya berapa? 20 ya. Jadi si riak air itu akan menyentuh dindingnya kolam pada saat detik ke 20 ya. Kalau gitu jawaban kita yang C. Begitu. Oke? Oke ya. Nah, semoga paham ya. Oke, selanjutnya kakak mau kita ke nomor 3. Bentar ya. Oke. Nah, nomor 3 di sini dibilang nih jika luas lingkaran riak dinyatakan dalam persamaan LT, maka LT-nya itu berapa? Oke, kita tahu bahwasanya apa? Luas lingkaran itu rumusnya apa? Pi R kuadrat, ya kan? Oke, berarti ini sama dengan apa ya? Pi, oke, jari-jari yang soal pertama kita tadi, kita dapatnya berapa, Dek? 0,01 T. Ya kan? Jari-jari yang awal tadi kita dapatnya adalah 0,01 T. Ya, oke. Ini tinggal kita substitusiin aja ya. R jadiin ini, kemudian kuadrat. Ya, Kak, kenapa di sini T-nya masih ada, Kak? Ya, karena yang ditanyanya LT artinya apa? Masih dalam suatu fungsi atau masih ada variabelnya. Gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal dikuadratin aja. Berarti jadinya gimana? Pi 0,01 kuadrat. Dapatnya berapa ya? Berapa, ayo? Berapa ya, Dek? Gimana? Ya, dapatnya adalah, ya udahlah ya, di sini tinggal kita masukkan aja. Jadinya 0,01 kuadrat T kuadrat, gitu ya. Oke, jadi di sini, atau kalau misalnya kita buat, jawabannya adalah 0,01 T kuadrat ya, dikali dengan Pi. Sorry, di sini masih ada si kuadratnya. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini, ya ternyata kayaknya di sini ada yang keliru ya. Harusnya apa? Oke, di sini kita bisa lihat ada pi, ada t kuadrat. Ya, ada pi. Oke, ini ada t kuadrat. Oke, tapi di sini 0,1, sedangkan kita dapatnya 0,01. Berarti yang mana nih? Ini ya, 0,01 ada pi, ada t kuadrat. Tapi di sini kurang kuadratnya ya. Oke, kalau gitu jawabannya yang E. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian sebelum kakak lanjut deh, kira-kira dari pembahasan kakak yang tadi itu ada pertanyaan nggak ya? Halo? Ini siapa aja ya? Kok kayaknya nggak ada yang mau jawab gitu? Halo? Atau kakak yang nggak dengar? Suara kakak jelas?
Halo, gimana, Dek? Siap, jelas ya? Siap, Jelas ya? jelas ya? Oke, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Siap. Thank you. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar ya. Siap. Ya, kita lanjut ke soal yang ini. Wait, sebentar, kakak iniin dulu. Oke, nah kemudian yang nomor 4 ternyata teksnya sama aja nih ya. Jadi pertanyaannya adalah pada saat T sama dengan 10 detik luas daerah yang berada di luar lingkaran riak adalah berapa nih? Oke ya. Nah, tadi kan kolom kita tuh bentuknya persegi, ya kan? Oke, anggaplah sekitar 10 detik lingkarannya itu jadinya seperti ini. Nah, ya, pertanyaannya adalah luas daerah yang berada di luar lingkaran riak. Berarti yang mana ya? Tentu yang ini kan? Nah, yang di luar lingkarannya lah pokoknya ya. Intinya di dalam kolam tapi dia di luar lingkaran. Oke ya. Nah, kalau gitu, karena kita mau cari yang di luarnya lingkaran, caranya gimana? Ya, tentu aja caranya sih luas perseginya, si keseluruhannya dikurang yang nggak kepake. Siapa yang nggak kepake? Si luas lingkaran. Oke, nah luas persegi. By the way, di sini sisi kita di dalam persegi itu adalah 4 meter. Ya, oke, persegi kita tuh 4 meter. Berarti kalau luas persegi rumusnya apa, Dek? Sisi kali sisi kan? Berarti apa nih? 4 kali 4. Tentu saja kan? Jadi berapa? 16. Oke, dikurangin dengan luas lingkaran. Nah, apa tadi ya rumus luas lingkaran? Pi R pangkat 2. Oke ya, berarti sama dengan gimana nih? 16 kurang. Nah, karena di sini kan ada pi ya. Biasanya kan kita kalau pi itu ada yang 22/7 atau 3,14. Tapi di sini malah tetap muncul si pi-nya. Artinya apa? Ya, si pi-nya nggak usah kita substitusi, gitu ya. Berarti tinggal kita buat aja. Di sini ya, pi. Oke, di sini ada R kuadrat. Berarti gimana ya, Den? Tadi kita dapat bahwasanya R kita adalah apa? 0,01. Ya kan? Ada di sininya T kuadrat. Oke, karena di sini ada kuadratnya ya, berarti gimana nih? 16 kurang pi kali 0,01 kali T-nya. T-nya siapa ya? 10 detik atau T-nya 10. Tinggal substitusi aja. Jadinya nanti 10 kuadrat. Oke. 10 kuadrat berapa? 100 ya. 100 kali ini. Berarti kalau dia dikali 100, 100 itu nolnya ada 2. Jalan dari koma ke kanan 2 langkah karena nolnya 2. Berarti ini 1, 2. Hilang komanya. Jadi dapatnya apa? 16 kurang. Nah, ini kan nanti kan jadi 1 ya. Nah, karena hilang komanya udah. Berarti 1 kali pi, ya pi ya. Jadi jawaban kita adalah yang B. Begitu. Oke? Ya. Nah, kemudian jadi kayak gitulah ya tentang si riak air pada pembahasan penalaran matematika sesi yang pertama ini ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kayaknya nggak ada ya, aman-aman aja kayaknya nih. Oke, kalau gitu nih kakak lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, bentar ya. Oke, wait. Bentar ya, wait. Sebentar, Dek. Oke, nah soal selanjutnya, aduh kayaknya ini teksnya udah beda ya dari yang tadi ya. Berarti ini udah soal selanjutnya nih, udah beda cakupannya ya. Di sini nomor 5 ada soalnya 2.200 pelamar menjalankan suatu proses penerimaan karyawan pada divisi A yang terdiri dari 4 tahap. Ada seleksi berkas, ada TKD, psikotes, dan wawancara. Oke, kita daftarin dulu aja lah. Ada siapa aja tadi? Ada berkas, ya kan?
Oke, ada seleksi berkas, kemudian ada TKD, kayaknya sekarang namanya bukan TKD lagi ya, SKD gitu ya. Terus ada psikotes, terus ada wawancara. Wawancara. Oke ya. Kemudian yang akan diambil 50% untuk setiap tahapnya. Ingat ya, mau diambil 50% untuk setiap tahapnya. Selanjutnya, pada tahap wawancara akan diambil 4% dari pelamar yang lolos. Oh, oke. Berarti tadi yang 50%-nya itu maksudnya untuk yang ini. Ah, ini diambil 50%. Terus kalau yang wawancara cuma diambil 4%. Gitu ya. Dari pelamar yang lolos pada tahap ini untuk diterima sebagai pekerja. Gitu ya. Oke, berarti 4% dari wawancara ini berarti dia lolos nih. Tinggal kita lihat aja kuota yang memenuhi itu berapa gitu ya. Oke, pertama pertanyaannya adalah pelamar yang lolos seleksi berkas dan TKD adalah. Oke, Dek, berkas ya, TKD, nanti sisi kotes, ini masing-masingnya 50%. Berarti tinggal kita lihat aja, yang daftar di divisi A itu kan ada 2.200 ya, mau diambil 50% untuk yang si seleksi berkasnya. Berarti gimana ya? Oh, tentu aja si berkas itu adalah setengahnya ya. Kalau 50% kan artinya 50/100. Dari siapa? 2.200 ya. 50/100 sama-sama bisa dibagi 50. Nih coret, tinggal 2. Oke ya, 2.200 bagi 2. Oh, bisa nih. 11 nih ya, 22 bagi 2, 11. Berarti dapatnya adalah 1.100. Kita lihat aja nih, pertama aja ada berkas nih ya. 1.100. Lihat dulu nih, yang pertama nih yang 1.100. Oh, udah nih, udah dapat lah nih. Jadi jawaban kita yang D. Jadi nggak usah cari lagi yang untuk si TKD, buang-buang waktu. Ya, jadi cukup cari satu aja, kalau udah ketemu udah langsung pilih aja. Gitu. Oke? Nah, karena kita kan harus hemat-hemat waktu ya untuk jawabnya ya. Oke, kemudian aman ya. Kita lihat lagi di berikutnya sebentar ya. Oke, kayaknya ini udah 5 soal awal ya. Nah, selanjutnya kayaknya kakak kembalikan dulu ya ke Kak Dina ya, biar kita nggak capek-capek, nggak pusing-pusing lihat yang soal matematika. Kita main game sebentar. Oke, saya serahkan ke Kak Dina. Silakan Kak. Oh, keren banget ya, Kak Anggi. Nah, baru 5 soal nih. Gimana adik-adik? Udah panas belum? Kayaknya biar makin asik, kita jawab kuis dulu kali ya. Nah, tadi kakak udah sampaikan bakal ada 2 pemenang. Jadi, bagi adik-adik yang tahu jawabannya, boleh langsung komen atau chat di room Zoom. Oke. Nah, boleh saatnya kuis. Boleh disimak ya. Oke, nah kita lihat dulu nih cara mainnya. Nah, kuis ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama itu tebak gambar, sesi kedua ada tebak video. Oke, kita masuk sesi pertama dulu ya, yaitu tebak gambar. Oke, nah tebak gambar 1. Nah, tebak benda apa yang bisa terbang tanpa sayap, bisa menangis tanpa mata. Coba tebak, benda apakah itu? Benda apa ya kira-kira? Oke, yang tahu boleh langsung jawab di room chat Zoom ya. Oke, ada yang jawab burung, Kak. Ada yang lain? Hati, Kak. Waduh, bahas hati nih ya. Oke, yang lain. 2 orang nih baru yang jawab. Oke, clue-nya ada di gambar. Ada yang bisa tebak? Ada lagi yang jawab. Oke, udah selesai ya tebak gambar satunya. Untuk pemenangnya nanti dihubungi oleh
Bimbel Khalifah. Kita next lagi nih ya. Oke. Sesi 2 ini tebak video. Hewan ini bisa terbang tetapi bukan burung. Apakah itu? Oke, ada yang tahu? Ayo ditebak. Bisa terbang loh, tapi bukan burung. Apakah itu? Hewan ya? Ada yang jawab ayam. Ada yang lain. Ayam bisa terbang nggak ya? Bisa Kak, dikit-dikit. Oke, ada yang jawab kelelawar. Yang lain ada jawaban? Selain ayam, kelelawar, ada yang lain? Habis? Dua aja yang jawab? Oke, ada yang jawab capung. Oke, boleh kita lanjut next nih. Kita lihat. Nah, jawabannya adalah kelelawar. Yang benar ya. Nah, nanti untuk door prize-nya akan dihubungi ya sama Bimbel Khalifah. Oke, udah selesai nih kuisnya. Kakak ucapkan selamat bagi pemenang Sugar hari ini. Untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh kakak-kakak dan abang-abang Bimbel Khalifah. Nah, untuk hadiah yang belum dapat, jangan khawatir karena Smart Upgrading atau Sugar Special ini kita laksanakan setiap Jumat. Jadi setiap minggunya itu di hari Jumat pukul 14.30. Nah, jadi tetap stay, ajak teman-temannya yang lain untuk ikut. Nah, dengan materi dan soal-soal terupdate. Jadi jangan dilewatkan ya. Oke, udah selesai kuis, kita lanjut materi lagi nih. Kakak persilahkan ke Kak Anggi untuk lanjut soal nomor 6 nih Kak, biar makin panas adik-adiknya. Oke, kayak tadi seru kali ya. Apa namanya? Kuis tentang tebak-tebak gambar ya. Kakak tadi nggak kepikiran sih ya nomor 1. Apalagi nomor 2. Aduh, abstrak kali kayaknya. Oke, nah kita lanjut ya. Bahas soal nomor 6. Oke, ih kayaknya nih teksnya kayak yang tadi lah nih. Masih inget ya? Oke, semoga masih inget lah. Nah, di sini kayak yang tadi nih deh, ada 2.200. Pokoknya tadi intinya ya, ada tahapan-tahapan seleksi. Ada apa aja ya? Ada seleksi berkas, terus ada apa lagi nih? Ada TKD, psikotes, terus ada wawancara, ya kan? Oke, kita baca dulu lah nih pertanyaannya apa ya? Pelamar yang lolos tahap psikotes dan wawancara. Oh, oke, ternyata ditanya psikotes dan wawancara. Kita tahu bahwasanya di setiap berkas TKD, psikotes, tahapan-tahapan ini diambil cuma 50% atau setengahnya. Kak, kenapa kakak bisa bilang setengahnya? Oke, ngomongin persen. Ya, berapa ya? Tadi kita udah cari tuh 1.100, ya kan? Nah, kemudian berarti diambil lagi nih setengahnya untuk yang TKD, ya. TKD berarti berapa setengahnya dari 1.100 apa deh? 550, ya. Dan ternyata di psikotes diambil lagi nih setengahnya dari 550. Berapa ya setengahnya dari 550? Oke, artinya nih 550 kita bagi 2 aja ya. Kalau nggak tahu 5 bagi 2 kan 2 ya. Ternyata ini sisanya 1. Oke, 1 nggak bisa nih bagi 2, tapi dia punya kawan nih. Berarti ini 15. 15 bagi 2, 7. Oke, selesai ya. Ternyata sisanya 1. Karena 2 kali 7 kan 14 ya. Oke, ini ada 1, ada 0. Berarti 10 bagi 2, 5. Oke, jadi yang psikotes itu adalah 275. Oke, kita lihat dulu ya ke jawabannya. Oh, ternyata yang 275 ada di A, ada di B. Berarti kita mesti cari ini yang wawancara. Ya, yang wawancara
rupanya tadi yang diambil cuma sih 4%-nya aja. Berarti gimana? Oh ya udah nih yang wawancara kita ambil 4% ya. Ini artinya bukan wawancara diambil ya, tapi yang lolos wawancara gitu ya. Yang lolos wawancara ternyata 4% dari si 275. Nah, gimana nih ya, Dek? Caranya tinggal kita bagi aja. 4 sama 100 sama-sama bisa bagi 4. Ini selesai. Ini tinggal 25. Ya kan? 275 bagi 25. 27 bagi 25, 1. Sisanya 2. Oke. Di sini ada 5. Berarti 25 bagi 25, 1. Berarti 11. Jadi jawaban kita yang A gitu. Gampang kan? PM memang paling gampang rupanya ya. Nah, tergantung ya. Jadi intinya harus apa ya? Stay kalem pas baca soal. Jangan panik nanti buyar semua. Tuh ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di soal berikutnya. Sebentar ya. Kita next. Oke. Nah, soal nomor 7. Teksnya masih yang tadi nih ya. Ini ditanyanya apa ya? Pelamar yang lolos seleksi berkas dan TKD. Ini udah ya tadi ya, Dek ya? Kalau gitu ini jawabannya apa? Ya, yang D. Itu ya? Oke. Ini nggak usah lagi kita cari. Kita next ke yang berikutnya. Pak ya, kita next ke sini. Oh, oke. Nah, apa nih ya? Ke apa nih, Kak? Tiba-tiba udah diagram apa nih? Udah ini ya, udah kayak ada diagram-diagram gitu ya. Sebentar nih kakak hapus dulu. Nah, di sini ada yang namanya soal flowchart. Artinya apa nih? Oke. Nah, soal-soal ini yang kayak gini nih dia adanya di bagian pengetahuan kuantitatif atau di PK. Berarti gimana? Ini istilahnya sama kayak game saja lah deh. Jadi siapa ya yang kita input nih mulai nih. Startnya dari sini masuk ke P. Oke, substitusi ke P nanti dapat si Y. Itu ya. Uji Y itu ganjil enggak? Kalau dia ganjil berarti kita jalannya ke sana. Kalau dia enggak ganjil berarti kita jalannya ke kanan. Oke, dari kanan ini berarti kita dapat si Z. Siap si Z kemana kita? Ke bawah lah. Ke sini nggak mungkin karena panahnya malah menuju ke sini ya. Nggak ada jalan. Berarti kita ke bawah. Artinya ada finish gitu ya. Tapi tinggal kita baca dulu nih pertanyaannya apa ya. Ternyata pertanyaannya adalah nilai M. Berarti gimana caranya? Fokus dulu cari M itu ada di mana. Ya, kayak kita lihat di sini enggak, di sini enggak, ini enggak ada M, ini enggak ada M. Oh, ternyata M-nya ada di sini nih. M-nya ternyata ada di sini. Oke. Nah, kalau misalnya M-nya ada di sini, berarti hubungan ke sampingnya apa ya? Tidak, apa nih si tidaknya nih? Y ganjil. Enggak, oh oke. Berarti Y-nya itu bukan bilangan ganjil. Ya, nah kalau Y bukan bilangan ganjil, berarti P-nya siapa? Tinggal kita baca ke yang diketahuinya ya. Ada FPB, W, Y menyatakan faktor persekutuan terbesar dari W dan Y. Oke, kita nggak perlu bilangan bulat positif K dan M dengan K kurang dari 10. Oke. Di sini dibilang input P sama dengan 5 menghasilkan Z-nya 20 ya. Kalau P-nya 5, Z-nya 20. Kalau P-nya 2, Z-nya 7. Oke, kita uji deh. Nah, tadi kan kita maunya Y itu nggak ganjil ya kan? Kalau misalnya kita ambil P-nya itu 2. Ternyata kalau misalnya 2 tambah 5, hasilnya 7. Ganjil, jalannya ke sana. Nggak dapet dong si M. Berarti P yang kita ambil siapa? Yang ini ya. P yang sama dengan 5. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya Y-nya sama dengan, sorry, kalau misalnya P-nya sama dengan 5, ini dapatnya apa? Y-nya sama dengan 5 tambah 5. 10 kan? Oke, berarti Y-nya nggak ganjil, baru kita ke sini ya. Udah ada si M nih, udah ketemu kita. Nah, kalau kayak gitu, gimana ya caranya? Ya, tinggal kita substitusi aja lah ceritanya nih ya. Gampang nih. Berarti apa, Dek? Z-nya tuh berapa? Kalau P yang kita input si 5, Z-nya 20. Berarti masukin aja. Z-nya ini adalah 20 sama dengan buka kurung 2 kali. P-nya yang kita ambil tadi yang mana? Yang si 5. Berarti kali 5 tambah buka lagi
Habis itu 1 kali si Y. Y kita dapatnya berapa tadi? 10. Ya. Jadi setiap shape di situ tuh punya hubungan gitu ya. Diper dengan si M. M-nya tuh kita nggak tahu siapa. Mau kita cari lah nih ya. Nah, setelah itu diapain nih? Kayak biasa, kali silang ya. 20 kali M. 20 M sama dengan 2 kali 5, 10 tambah 1 kali 10, 10. Berarti 20 M ternyata nih sama dengan si 20. Berarti M-nya sama dengan berapa? Ini bisa ya, kedua ruas dibagi 20, jadi M-nya adalah 1 ya. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Jadi jangan bingung kalau udah ketemu soal kayak gini karena ini adalah soal paling mudah ya. Jangan disia-siakan kalau ketemu float count. Oke ya. Nah, kalau begitu sudah paham ya, Kakak harap sudah paham. Atau mungkin ada yang mau bertanya nih? Kayaknya nggak ada deh ya. Oke, kalau gitu kita next aja ke soal berikutnya. Ya, sebentar Kakak hapus dulu. Oke, nah soal nomor 9. Banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari 1000 dan terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Apa ya kira-kira jawabannya nih? Gimana? Ini soal apa ya namanya? Ini namanya soal kombinatorika ya. Jadi kita mau nyusun nih bilangan yang lebih kecil dari 1000 itu yang bisa kita susun dari angka-angka ini itu ada berapa cara gitu ya. Kan bisa aja dia 99, bisa aja dia 154. Intinya dia kurang dari 1000 lah gitu ya. Oke. Bilangan asli yang kurang dari 1000 itu kan paling maksimalnya 999 ya. Berarti dia ada berapa digit? 3 ya, ada 3 digit. Oke. Nah, ingat karena di sini tidak ada yang dinyatakan bahwasanya tidak boleh berulang, berarti ya boleh ulang-ulang aja angkanya. Bisa di sini 9, mungkin di sini 9 lagi, mungkin di sini 9 lagi. Sah-sah aja ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ya, informasinya kita punya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti di digit pertama bisa aja kita pilih angka 0, angka 1, angka 2, 3, 4, atau enggak sih 5. Ya kan? Bisa bebas pilih ya. Berarti, Dek, tinggal kita lihat di sini ada berapa angka semuanya? Ada 6 angka ya. Berarti ada 6 angka yang bisa kita pilih atau ada 6 angka, ada 6 pilihan ya, 6 cara kita memilih angka untuk di digit pertama. Oke. Nah, karena boleh berulang berarti yang di sininya digit kedua. Oke, bisa 6 angka juga nih caranya ya yang kita pilih ya. Selanjutnya juga nih 6 ya, sah-sah aja. Oke ya. Ingat 6 ini berarti bukan angka 6 yang kita pilih, tapi banyaknya cara pemilihan angka dari angka-angka yang tersedia ya. 6 itu dari ini ya, ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi semuanya ada 6 angka gitu ya. Makanya itu dapatnya 6. Oke, ini tinggal diapain? Kaliin aja ya, Dek. 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. Oke, jadi jawabannya yang A. Begitu. Ya, oke. Nah, ini soalnya masih tergolong mudah ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di soal berikutnya. Oke. Nah, soal selanjutnya nih, sebentar kita hapus dulu yang ada-ada ini. Nah, soal nomor 10. Ada 5 pasang suami istri ya dalam suatu pesta. Mereka berjabat tangan satu sama lain kecuali dengan pasangannya. Oke ya, mereka nih nggak kenal, istilahnya kayak apa ya, antara pasangan itu dia tidak saling kenal, tapi sama pasangan sendiri dia kenal lah gitu ya. Maka banyak jabatan tangan yang terjadi adalah, oke, kalau misalnya tentang jabat tangan, ya jangan lupa kita selalu pakai yang namanya aturan kombinasi. Oke ya, aturan kombinasi. Kak, aturan kombinasi itu apa? Nah, aturan kombinasi itu yang kayak gini nih ya, ada banyaknya orang nih atau banyaknya keseluruhan gitu ya. Mau diambil beberapa. Nah ya, berarti rumusnya itu adalah kita ambil yang ini dulu nih.
Si N faktorial diperkan dengan ini dikurangin ini, berarti apa? N kurang R faktorial, terakhir kita kali dengan si ini. Si R faktorial. Itu ya, oke. Nah, by the way, tadi kita punya 5 pasang suami istri. Berarti ada berapa orang? Ada 10. Ya kan? Oke. Nah, gini ya, jabat tangan itu kan dilakukan oleh 2 orang, gitu kan? Berarti apa nih? Ya udah, di sininya 10 dilakukan oleh 2 orang gitu ya istilahnya ya. Nah, sekarang tinggal kita cariin aja nih, Dek. Ya, berarti ini sama dengan apa nih? N-nya, si 10. Berarti 10 faktorial per N kurang R, 10 kurang 2, 8 faktorial dikali dengan si R-nya, si 2 faktorial. Oke, nah selanjutnya, nah di sini di atasnya ada 10 faktorial, di bawahnya ada 8 faktorial. Kak, ini boleh dibagi nggak Kak 10 sama 8? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena nih kita belum daftarin atau belum dijabarin. Kenapa? Karena gini konsepnya ya. Kalau misalnya ada 5 faktorial, itu artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Artinya kita jabarin sampai 1 gitu ya. Nah, berarti 10 dijabarinnya gimana? 10, 9, 8, 7 sampai 1 lah. Gitu kan? Oke. Nah, kan kalau misalnya 10 masih oke lah kita jabarin. Kalau misalnya di sini 50, dijabarin sampai 1 nggak meninggal kita. Meninggal ya kayaknya ya. Jadi caranya kita lihat aja. Oh ternyata di sini ada 10. Di sini yang besarnya ada si 8. Jadi kita daftarin aja atau kita jabarin sampai 8 aja deh. Jadi buatnya gini ya. 10, 9, 8. Gitu ya. Per, di sini ada 8, nggak usah kita jabarin karena nanti kita coret gitu ya. Dikali 2 faktorial, artinya 2 kali 1. Oke. Nah, 2 kali 1 kan 2 ya. Oke, ini ada 10. 10 bagi 2 bisa hasilnya 5. 5 kali 9, 45. Ya, oke. Kak, berarti jawabannya yang D? Enggak. Jawabannya bukan D, bukan 45. Ingat, tadi apa Dek dibilangnya? Mereka itu berjabat tangan satu sama lain kecuali dengan pasangannya, ya. Oke, berarti apa nih? Karena ada 5 pasang, ujung-ujungnya kita kurang 5. Karena 5 pasang itu nggak mungkin dia saling salaman kenal-kenalan lagi kan sama pasangannya ya. Berarti tinggal kita kurang 5, hasilnya adalah 40. 40. Begitu. Jadi jawabannya yang E. Oke? Oke. Nah, kayaknya nih last question deh. Ada pertanyaan dari yang udah kakak ajarkan di beberapa menit yang sudah berjalan. Gimana adik-adik? Gimana ya? Ada pertanyaan nggak ya? Enggak? Kayaknya nih kakak ada yang kenal deh. Si Yuda. Oke. Kayak mana Yuda kabarnya? Hidupkanlah suaranya. Mana nih suaranya? Hmm. Oke, kayak mana Yuda kabarnya? Nggak ada ya pun. Nggak ada. Hah? Sehat nggak? Oke, pendidikannya kayak mana? Mantap. Mantap nggak? Lagi pendidikan nih. Ntar lagi siap kayaknya udah tingkat 3. Oh, udah susun proposal lah ya? Oke, kayaknya nih kurang bagus Boleh nih sih kalau jaringan kita si nih. Yuda. Oke, sukses terus ya Yuda ya. Oke, baiklah. Sukses terus, lancarkan terus pendidikannya, oke ya. Nah, terus nih, oh yang lain nih kakak nggak kenal. Yuklah, kita join ke Bimbel Khalifah ya, Dek ya, biar kita saling kenal lagi ya. Oke, coba nih ya, kita next dulu. Apa mungkin nih tiba-tiba ada soal lagi? Kita lihat dulu. Oh, ternyata sudah selesai. Oke, kalau gitu kakak kembalikan ke Kak Dina aja ya. Oke, Kak Dina, silakan. Oke, terima kasih Kak Anggi. Ilmunya sangat bermanfaat ya adik-adik. Nah, gimana nih? Ada yang ingin bertanya nggak? Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Oke, udah paham ya? Oke, nah adik-adik di sini udah prepare belum? Kira-kira mau lanjut kemana?
apa PTN atau kedinasan. Adik-adik kakak di sini baik yang kelas 11, kelas 12 itu harus sudah mulai prepare nih. Kak, masih kelas 11 lah Kak, nanti aja kelas 12. No. Dari mulai sekarang itu harus disiapin. Persiapan yang lebih lama itu akan lebih matang gitu. Nah, adik-adik kakak, Oke. buat yang masih bingung nih, kira-kira mau masuk kemana ya, Kak? Nah, jangan khawatir, karena di Bimbel Khalifah itu kita punya 4 program yang cocok nih buat adik-adik kakak yang kelas 12. Boleh kita lihat bareng-bareng nih di layar. Yang pertama, itu ada program medical class. Nah, yang mau masuk kedokteran nih, atau yang mau jadi dokter, dokter gigi, dokter umum, atau yang cewek-cewek nih, jadi dokter kecantikan. Oke, cocok nih. Nah, lalu program ini itu khusus buat adik-adik kakak yang masuk ke universitas favoritnya masing-masing. Nah, pembelajarannya itu kurang lebih sebulan ya adik-adik, intensif 4 hingga 5 kali pertemuan. Itu untuk yang math class. Nah, selanjutnya ada program apa nih? Ada program intensif SNBT. Nah, program ini itu bimbingan belajar intensif, persiapan ujian untuk UTBK. Oke, nah lalu ada program apa lagi, Kak? Ada program sekolah kedinasan yang masuk STAN, yang masuk STIS. Biasanya kalau kakak ke sekolah-sekolah itu yang paling rame angkat tangan masuk STAN sih katanya. Katanya, tapi harus juga persiapan. Nah, yang terakhir, ini ada program apa, Kak? Ada program SNBT Dini. Nah, bedanya sama intensif itu apa, Kak? Kalau SNBT Dini, itu belajarnya mulai sekarang loh. Mungkin ada deh kakak yang kalau prepare sebulan sebelum ujian kayaknya masih kurang deh, Kak, pembelajarannya. Soalnya teman-teman yang lain itu dari awal kelas 12 udah mulai latihan soal TPS gitu. Nah, jadi bisa banget nih prepare dari sekarang ya, dari awal masuk kelas 12. Nah, untuk fasilitas yang didapat itu nanti adik-adik kakak dapat modul TPS, dapat Komni, kita juga ada TO. Terus yang masih bingung nih, Kak, kira-kira nanti saya masuk jurusan A atau B ya? Kayaknya suka dua-dua deh, Kak. Atau masih bingung nih, minatnya kemana? Kita juga ada fasilitas tes bakat minat namanya. Nanti adik-adik kakak bisa lihat tuh minatnya itu lebih condong ke A atau B gitu. Nah, Kak, outbound itu apa sih, Kak? Jadi, nanti ketika di akhir belajar, itu kita ada have fun bareng tuh. Semua ada yang mulai anak-anak dari intensif, anak-anak dari math class, SNBT dini, itu nanti kita have fun bareng. Gitu. Belajar sambil refreshing. Gitu ya. Oke, bagi adik kakak yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi nomor ofisial Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek Instagram kita. Mau lihat alumni, mungkin ada dari sekolah adik-adik kakak nih. Gitu, lihat alumni-alumni kakak-kakak lettingnya. Oke, nah di Bimbel Khalifah juga kita punya diskon-diskon menarik di bulan September ceria ini. Nah, oke, terima kasih semuanya untuk keseruan hari ini. Bimbel Khalifah berharap dengan Sugar ini semua adik-adik kakak merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Nah, mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Nah, Kak Dina mohon pamit undur diri. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum keluar kita boleh foto bareng dulu. Oke, boleh dibuka kameranya, kita foto bareng dulu nih. Oke, kita hitung ya foto barengnya ya. Yang lain boleh buka kamera. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, sudah. Terima kasih.